Halo Sobat Buku, apa kabar? Seperti yang kita tahu ya, fase usia dini adalah fase yang baik untuk menanamkan konsep keimanan atau tauhid di dalam diri seorang anak. Kali ini, buku baruku akan mereview 2 buah buku dari serial Muwahhid Cilik terbitan Pinisi Samudra Ilmu. Menurut saya, 2 buku dari terbitan Pinisi Samudra Ilmu ini sangat cocok dibacakan untuk menanamkan keimanan tersebut. Seperti apa sih bukunya? Yuk kita lihat. Jadi, buku kecil, tipis, bukan boardbook ya. Buku ini bisa kita bacakan dari balita ya. Walaupun kecil dan bukan boardbook, saya rasa buku ini cukup kokoh dengan tambahan sampul ya, di sampul plastik di depannya, biar tidak cepat rusak kena basah. Kita lihat isinya ya. Allah Tuhanku oleh Atira Mustajab, ilustrasi Nida dan Helmi. Allah Tuhanku. Di depan ada kata pengantar. Kata pengantarnya ini seperti mengajak yang membaca benar-benar ikut serta di dalam buku. Jadi si kecil itu seperti merasa, oh kita sedang diajak untuk menyelami buku ini. Saya bacakan ya kata pengantarnya terlebih dahulu. Anak-anak yang salih dan salihah, bila kalian ditanya, siapa Tuhanmu? Katakanlah, Allah Tuhanku. Hanya Allah yang berhak disembah. Anak-anak yang salih dan salihah, apakah kalian mau bertemu Allah di surga? Bila iya, maka bersemangatlah untuk beribadah kepada Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Bertakwalah kepada Allah. Anak-anak yang salih dan salihah, berdoalah hanya kepada Allah, supaya Allah mengizinkan kalian untuk bertemu dengannya di surga Firdaus yang tinggi. Barakallah fikum. Sangat amat menyentuh ya ajakannya. Lalu masuk ke dalam isi cerita. Allah Tuhanku. Allah Tuhannya ayah, Allah Tuhannya ibu. Kami semua orang Islam. Allah berada di arsy-Nya. Arsy Allah berada di atas langit. Allah Maha melihat. Aku malu kalau tidak sholat, karena Allah pasti melihatku. Allah Maha mendengar, jadi aku berdoa hanya kepada Allah. Karena Allah pasti mendengar doaku. Allah sayang pada orang yang patuh padanya. Kalau begitu, aku akan patuh kepada Allah, supaya Allah sayang kepadaku. Aku mau ketemu Allah di surga. Mama mau? Ayah mau? Kamu mau? Makanya, kita harus rajin sholat. Aku akan rajin baca Al-Quran. Aku akan rajin belajar agama. Aku akan rajin berdoa. Aku akan rajin berzikir. Dan aku akan rajin berbuat baik kepada orang lain. Cerita diakhiri dengan ini ya. Bagaimana sih caranya supaya kita disayang Allah gitu. Yang terakhirnya akan rajin berbuat baik kepada orang lain. Kemudian di akhir sesi buku ada pertanyaan dan ada kegiatan yang harus dilakukan. Si kecil usia 3 tahun itu kan sudah bisa diajak berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Biasanya kita bisa nih mengecek kembali yang kita bacakan apakah ditangkap oleh si kecil. Seperti ini misalnya, coba jawab, siapa Tuhanmu? Allah. Di manakah Allah? Allah di arsy-Nya. Kepada siapa kamu berdoa? Kepada Allah. Apakah Allah selalu menemanimu? Nah, ini juga coba lakukan. Kita bisa ya mengajak si kecil untuk melakukan hal-hal seperti ini. Misalnya, lakukan sholat fardu karena ingin disayang Allah. Baca Al-Quran jika ingin disayang Allah. Belajar agama karena motivasinya ingin disayang Allah. Kemudian berbakti kepada orang tua supaya disayang Allah. Berbuat baik kepada orang lain agar disayang Allah, seperti itu ya. Jadi itu dia tadi buku yang pertama. Kita lanjut buku yang kedua ya.
Sama ya, ini juga bukan workbook, soft cover dengan kertas yang glossy. Ini tentang Allah yang Maha Memberi Rezeki. Penulis Atira Mustajab, ilustrator Sherin Kamila Fahmi. Pinisi Samudra Ilmu. Kata pengantar, anak-anak yang salih dan salihah, siapakah yang memberi kalian mata, telinga, tangan, dan kaki? Siapa yang memberi air, makanan, dan berbagai jenis minuman? Buah dan sayuran siapa yang menumbuhkan? Hanya Allah yang bisa memberikan itu semua. Anak-anak yang salih dan salihah, siapakah yang memberi kalian hidayah Islam? Siapa yang memberi kalian orang tua dan teman-teman? Hanya Allah yang bisa memberi semua itu. Masya Allah, banyak sekali yang diberikan Allah untuk kalian. Nah, kalau begitu, bagaimana cara kalian bersyukur kepada Allah? Coba kita cari jawabannya di buku ini ya. Selamat membaca. Kita baca ya. Hanya Allah yang bisa memberi rezeki. Allah memberi nasi, Allah memberi air, Allah memberi buah, Allah memberi sayur. Allah memberi berbagai makanan dan minuman. Allah memberi mata, Allah memberi telinga, Allah memberi mulut, Allah memberi hidung, Allah memberi tangan. Allah juga memberi kaki dan memberi hidayah. Allah sayang orang yang bersyukur kepadanya. Bersyukur itu artinya bersyukur dalam hati, mengucapkan alhamdulillah, lalu menggunakan rezeki itu untuk berbuat taat kepada Allah. Bagaimana cara taat kepada Allah? Yaitu dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Contoh mematuhi perintah Allah bisa dengan sholat, berdoa, baca Quran, puasa, berzikir, istighfar. Bahkan membantu ibu di rumah, memijat ayah ketika ayah capek, menyayangi adik, mengucapkan salam, itu bentuk kita melakukan perintah Allah loh. Lalu contoh menjauhi larangan Allah, tidak berbuat syirik, tidak berbohong, tidak zalim, tidak mencuri. Ayo jadi anak yang selalu bersyukur kepada Allah, supaya Allah semakin sayang kita. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Lalu, di buku ini ada doa ya, doa agar kita dijadikan sebagai seorang hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Doanya bisa diajarkan kepada si kecil juga ya, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai. Kemudian, jangan lupa kita ajarkan juga zikir pagi setiap hari. Seperti ini ya, salah satu bagian zikir paginya bisa kita ajarkan seperti ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu. Ya, kedua buku ini memang bahasanya seperti sengaja dibuat ringkas ya, agar mudah dilafalkan si kecil di rumah. Jadi di dalam buku ini ya mengandung informasi-informasi penting terkait identitas dasar seorang muslim gitu. Bahasan utama yang diangkat adalah bahasan tentang keimanan kepada Allah. Diharapkan jika kita mengulang-ulang bacaan-bacaannya seperti ini ya, seperti tentang keimanan kepada Allah, harapannya semoga keimanan si kecil dapat tumbuh kuat ya, melekat di dalam hatinya. Bisa juga menggunakan buku ini ya sebagai sarana latihan membaca untuk si kecil, karena font tulisan yang digunakan adalah font tulisan besar ya, dan kalimat yang ringkas. Oh iya, selain buku ini kami juga telah mereview beberapa buku terkait dengan tema-tema keimanan. Bisa cek di link di atas ya. Demikian tadi review buku baruku kali ini. Sampai jumpa di review buku baruku selanjutnya. Dah, assalamualaikum.